Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah sistem linier. Chapter 1 ini semester ganjil ya. Terganjil. Saya mau perkenalan aja dulu buat teman-teman yang mungkin baru pernah ketemu ya. Sebelumnya ada yang pernah ikut kuliah saya apa belum? Belum, Pak. Belum ada ya? Oke. Jadi bukunya nanti ini BP Lati, terus ada linear system nanti saya kirim juga ya. Oke, ini CV saya ya, kalau kalian nanti lihat ya. Ini saya sekarang adalah Director of Engineering di Alila SCBD Jakarta ya. Kita mesti belajar yang namanya profesionalisme nanti. Nah, ini ada plan your work and work your plan. Kemudian knowledge is useless unless implemented and share. Kemudian kita ada do the best, God will do the rest. Nah, dari awal ya, tolong dicatat nih, catat. Ya, ini pertemuan pertama. Saya udah kasih tadi tulisan di mana di ITBU virtual bahwa nanti ada 4 ya, ada 4 komponen untuk penilaian. 4 komponen penilaian pertama adalah absensi, kehadiran, kemudian ada tugas, kemudian ada UTS dan ada UAS ya. Nah, saya wanti-wanti ke kalian, saya cuma butuh 3 hal ya. 1 jujur, 2 disiplin, 3 belajar. Nah, di sini ya saya menginginkan kedisiplinannya kalian. Misalkan saya ada tugas ya, saya kasih deadline tanggal sekian ya. Jam sekian, misalkan anggaplah saya kasih deadline itu tanggal 12 September 2022 jam 21 misalkan ya. Nah, itu kalau sebelum itu masih saya cek ya. Kalau sudah lewat dari itu maka akan saya kasih ongkos upload ya. Jadi saya tidak menoleransi yang namanya keterlambatan. Kenapa Pak? Ya, saya tidak menoleransi yang namanya jam karet ya, seperti itu. Untuk masalah pengumpulan tugas dan sama saja ya, UTS sama UAS juga seperti itu. Sebab ya kalian ini masih mahasiswa, saya ajarkan untuk disiplin. Nanti pada saat kalian sudah terjun ke lapangan ya, pada saat kalian mungkin pegang project atau apa, nah itu pada saat nanti terlambat akan kena yang namanya penalti. Makanya dimulai dari sekarang ya. Masih zaman mahasiswa aja lu udah nggak disiplin, apalagi ntar kalau udah jadi pejabat susah. Nah jadi seperti itu. Makanya saya ditanya tuh banyak, Pak kenapa Pak telat 1 menit kok gini-gini. Ya udah saya bilang dari awal saya udah bilang gitu ya. Terus kita penilaian by system TBU virtual ya. Jadi nanti di akhir semester itu saya udah kenyang tuh ya, anak-anak dapat nilai C, dia nanya kenapa Pak dapat nilai C ya. Pas saya cek ternyata absennya jelek ya, terus tugasnya nggak ngumpulin ya. Nah seperti itu. Jadi memang kalau secara sistem saya nggak bisa kotak-katik ya. Nah kenapa ya, sebab sistem itu lebih baik. Makanya ini kita belajar sistem linier. Sistem itu lebih baik pada saat suatu sistem dijalankan dengan digital ya, maka campur tangan manusia akan lebih berkurang ya. Terus semuanya serba terrecord ya, nggak bohong-bohongan. Ketahuan tuh lu tugas tanggal sekian ngumpulinnya jam berapa. Itu kalau telat langsung merah ya. Telat langsung merah. Jadi saya umumkan di awal bahwa Anda harus jujur, disiplin, dan belajar ya. Kemarin juga dibahas di meeting dosen, banyak ya mahasiswa yang mohon maaf ya tidak jujur ya, pengumpulan tugasnya sama semua. Iya loh, cuma beda namanya doang ya. Ya buat saya itu resikonya online ya. Nanti kalau misalkan offline kan agak susah ya. Oke, lanjut ya. Nah ini why people make a mistake, because they don't know, nomor 1 ya. Yang kedua adalah they don't care.
Artinya apa? Orang bikin kesalahan itu karena mereka tidak tahu. Ya wajar lah, maka kita harus belajar. Yang kedua itu they don't care, artinya tidak peduli. Jadi nanti kalau kalian terjun ke masyarakat, ya kalian bisa lihat bahwa banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi diakibatkan oleh ketidakpedulian. Nah, akhirnya terjadi masalah. Nah, kalau orang teknik itu hati-hati, ya. Jadi orang teknik itu jika melakukan kesalahan itu langsung, ya, efeknya itu langsung kelihatan. Oke, jadi kita kuliah sama saya butuhnya itu ya jujur, disiplin, sama belajar ya. Banyak baca ya, banyak belajar mumpung kalian masih di bangku kuliah. Saya aja yang udah terjun ke pekerjaan setiap hari saja masih belajar ya. Makanya saya putuskan untuk mengajar adalah supaya saya bisa belajar. Lanjut. Nah, objektifnya ya, mahasiswa mampu mengerti tentang sistem linier dan metode matematik. Yang kedua, mencegah PLBT ya. Yang belum tahu artinya PLBT boleh japri ya. Nah, terus di sini ya absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Jadi nilai bobotnya seperti itu ya. Sayang ya 20% kalau misalkan kalian nggak ngumpulin atau nilainya jelek ya, itu bisa ngedongkrak tuh. Ya, bisa ngedongkrak yang 30 dan 40. Ya, jadi logikanya saja ya, kalaupun kalian dapat nilai 100 di UTS itu nilainya cuma 70. Ya, 70 itu ya B ya, nggak bisa dapat A ya. Tapi kalau misalkan didongkrak sama absen sama tugas kan bisa jadi 80 ya, bisa jadi A. Jadi seperti itu. Jadi saya kemukakan dari awal, saya nggak mau nanti ya pas terakhir habis UAS nilainya keluar disiak teriak-teriak, "Pak, kenapa saya C?" Ya itu derita lu dah ya. Pasti akan saya cek lagi sekali ya. Terus kalau misalkan memang salah satunya nggak memenuhi syarat ya sudah ya. Karena itu otomatis. Oke, lanjut ya. Nah, ini artinya PLBT ya. Is a condition when you are facing the technical problems and you don't know what to do not have any idea what to do because your lack of knowledge. It's time to say I am PLBT, so I have to learn about it to makes me understand and I can have the solution. The best way to learn something is coming from inside you, not from outside you. Jadi kalau kalian mau belajar itu yang paling baik dari dalam diri kalian sendiri. So if you have a problem, just say PLBT and I have to learn. Jadi kalian mesti belajar ya. Oke, lanjut ya. Saya bikin laser pointer. Nah, ini kita lihat bahwa mathematical description of system. The dynamical behavior of system can be understood by studying their mathematical description. Jadi memang pada saat kita belajar suatu modeling ya atau masalah apapun itu bisa dipecahkan dengan studi matematik, ya, studi matematis. Jadi makanya saya bilang pertama itu jujur itu adalah dihitung dulu gitu. Dihitung dulu. Kenapa harus dihitung? Karena numbers don't lie. Angka itu nggak akan bohong. Yang bohong itu orang. Angka itu tidak akan bohong. Makanya di sini adalah bisa dipelajari dengan mathematical description atau penjelasan secara matematis. Ini intinya. Ya, intinya. The flight path of an airplane subject to certain engine thrust, rudder, and elevator angles, and particular wind condition or the behavior of an automobile on cruise control when climbing a certain hill can be predicted using mathematical description of the pertinent behavior. Jadi segala macam model, segala macam kondisi itu bisa dijelaskan dengan persamaan matematik. Persamaan matematis ya. Jadi memang itulah perlunya kita belajar matematik ya. Kalian sudah belajar kalkulus ya, kalkulus 1, 2 dan selanjutnya ya. Nah, itu digunakan sebagai tools atau senjatanya kalian dalam memecahkan masalah.
Alat matematika adalah alat atau tools. Oke, lanjut. Nah, mathematical equations, typically differential or different equations, are used to describe the behavior of process and to predict their response to certain input. Ya, jadi kalian bisa lihat tuh, ya, persamaan matematik, ya, diferensial, ya, terus itu bisa digunakan untuk mengetahui, ya, mengetahui ujungnya ini kayak apa, ya. Dari mana respon dari input. Although computer simulation is an excellent tool for verifying predicted behavior and thus for enhancing our understanding of process, it is certainly not an adequate substitute for generating the information captured in a mathematical model when such a model is available. Jadi memang walaupun zaman sekarang tuh udah ada software ya, software kalian tinggal masukin angkanya aja, ya. Tetapi biar bagaimanapun kalian harus mengerti, ya, awalnya tuh dapetnya dari mana sih, gitu. Cara perhitungannya dari mana sih, gitu kan. Jadi kalau kita bicara analoginya, misalkan analogi suatu mesin gitu loh. Ini kok mesin bisa jalan? Apa saja sih yang bisa membuat mereka jalan? Jadi seperti itu, ya. Ada engine-nya, ada rodanya, ada frame-nya, ada macam-macam. Ya. Sehingga membuat suatu sistem itu berjalan dengan baik diperlukan namanya subsystem. Subsystem. Ya, nah subsystem itu saling berkaitan satu sama lain sehingga menghasilkan sistem. Nah, ini namanya linear, ya. Kita bicara apa? Prinsip-prinsip dasarnya dulu. Oke, lanjut. But computer simulation do complement mathematical description. Ya, jadi memang simulasi pakai komputer itu bisa menjelaskan secara matematik, ya. To be able to study the behavior of process using mathematical description such a differential and different equation, one needs a good working understanding of certain important mathematical concept and procedure. Jadi kalian harus ngerti dulu, ya, konsep dari matematika sama prosedurnya. Only in this way can one seriously attempt to study the behavior of complex system and eventually design process that exhibit the desired complex behavior. Jadi misalkan nanti ada beberapa masalah yang rumit, ya, bisa dipecahkan dengan persamaan matematis. Memang itulah kita gunanya belajar matematik. This chapter develop mathematical description for the types of system with which we are concerned, namely linear continuous time and linear discrete time finite dimensional system. Since a system are frequently the result of a linearization process of nonlinear system or the result of the modeling process of physical system in which the nonlinear effect have been suppressed or neglected, the origin of these linear systems are frequently nonlinear system. Bingung kan? Jadi memang sistem itu biasanya hasil dari proses yang linier atau yang tidak linier. Nah, ini ada hasilnya. Apakah dia linier, apakah dia tidak linier, ya. Nah, ini ada efeknya juga, ya. Apakah dia neglected atau diabaikan atau tidak. Oke. Nah, di sini juga ada digarisbawahi bahwa the origin of this linear system are frequently non-linear system. Jadi aslinya sistem yang linear itu biasanya, ya, berawal, ya, origin berawal dari yang tidak linear. Jadi yang tidak linear dulu baru dibikin jadi linear. For this reason, here and in chapter 6 when we deal with certain qualitative aspect seperti eksistensi, uniqueness, continuation, continuity with respect to parameters of solution solution of system equation, stability of an equilibrium, and so forth, we consider linear as well as non-linear system. Ya. Jadi linear itu sama dengan as well as, sama baiknya dengan non-linear system. Non-linear system model. Although the remainder of the book deals exclusively with linear system. Meskipun, ya, buku ini dia exclusively, jadi secara khusus dia membahas masalah sistem linear
sistem linear. Nah, ini introduction-nya ya. Systematic study physical phenomena usually begin with modeling process. Jadi kalau ada sesuatu yang berkaitan sama fisika ya, fisik, fenomena dari kejadian, nah, itu biasanya ada modelingnya ya. Modeling proses atau dibuat gambarannya seperti apa. Example of model include electric circuit consisting of interconnection of resistors, inductors, capacitor, transistor, dioda, voltage or current source, etc. dan lain-lain. Jadi modelnya itu kita bisa lihat tuh. Ya, ada dari interkoneksi dari apa? Ya, dari yang resistor, induktor, kapasitor, transistor, dioda, ya voltage atau lain-lain lah. Kalau kita lihat PCB kan seperti itu. Kemudian ada mechanical circuit, ya, mechanical circuit consisting of interconnection of point mass, spring, viscous damper, dashpot ya, applied force ya. Nah, jadi memang ada yang namanya rangkaian elektronik sama rangkaian mekanik. Ya, tadi saya bilang bahwa ada namanya sistem dan subsistem ya. Nah, misalkan sistemnya itu PCB, subsistemnya itu terdiri dari berbagai macam komponen ya. Sama kalau di engine, misalkan sistemnya itu adalah sistem kendaraan bermotor atau sepeda motor ya, itu sistemnya. Tapi secara subsistem itu banyak ya, ada rodanya, ada mesinnya, mesin aja sendiri spare partnya banyak sekali ya subsistemnya. Itu bisa dibuat permodelan. And verbal characterization of economic and societal system among others. Jadi memang kalau kita belajar model itu tidak selalu sama yang namanya technical, bisa secara ekonomis atau sosial. Ya, ada namanya permodelan. Jadi perhitungan itu memang dia ininya luas ya, pemakaiannya luas. Jadi tidak terpaku di engineering saja. Bentar, saya ambil air dulu. Oke, lanjut. Next, appropriate laws or principle are invoked ya to generate equation that describe the model. Jadi ada modelnya, ini ada hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff itu ada yang current sama voltage ya. Jadi ada hukum Kirchhoff arus sama hukum Kirchhoff tegangan. Kemudian hukum Newton ya, conservation laws and so forth. When using an expression such as we consider a system described by ordinary differential equation, we will have in mind a phenomenon described by an appropriate set of ordinary differential equation, ya. Not the description of the physical phenomenon itself. Jadi kita bisa lihat beberapa fenomena-fenomena yang akan terjadi. Kemudian ada namanya physical process atau proses secara fisik. Nah, ada model matematik ya. Model matematik, kemudian mathematical description a physical process. Jadi daripada proses yang fisik. Will typically give rise to several different models depending on what questions are being asked. Ya, jadi tergantung dari questionnya, pertanyaan apa yang akan keluar ya. For instance, in the study of the voltage current characteristic of a transistor, physical processnya, one may utilize a circuit, the model, that is valid at low frequency, or a circuit, a second model, that is valid at high frequency. Jadi ada dua yang bisa digunakan untuk yang low frequency, kemudian ada juga yang bisa digunakan untuk yang high frequency ya. Alternatively, if semiconductor impurities are of interest, a third model quite different from the preceding two is appropriate ya. Memang
kita bisa lihat tuh ya bahwa ada sirkuit yang bisa bekerja di frekuensi rendah, ada sirkuit yang bisa bekerja di frekuensi yang tinggi. Jadi memang tergantung dari kondisinya. Over the centuries, a great deal of progress has been made in developing mathematical description of physical phenomena using model of such phenomena. In doing so, we have invoked laws or principle. Jadi kita harus mengetahui hukum-hukum dasarnya. Ya. Dari mana? Dari fisika, ya, chemistry itu kimia, ya, biologi, economic, dan lain-lain. Ya. To derive mathematical expression, usually equation atau persamaan. Ya. Jadi kita bisa lihat tuh persamaan matematiknya seperti apa. That characterize the evolution in time of the variable of interest. Jadi bisa dilihat ya evolusinya seperti apa. The availability of such mathematical description enable us to make use of the vast resource offered by the many area of applied and pure mathematics to conduct qualitative and quantitative studies of the behavior of process. Nah, kita bisa pelajari bahwa penjelasan secara matematik itu ya bisa menjadikan suatu sumber yang bisa diaplikasikan di banyak area ya, by the many areas of applied ya. And a pure mathematics to conduct qualitative and quantitative study of the behavior of process. Jadi dia namanya proses itu ada sifat-sifatnya atau behavior prosesnya. Nah, itu bisa dibuat secara model matematik. A given model of a physical process may give rise to several different mathematical description. Ya, jadi memang ada model fisiknya, ya prosesnya itu bisa dicapai ya, may give rise several different mathematical description. Jadi ada beberapa cara ya, ada beberapa cara yang berbeda dengan penjelasan secara matematik. Jadi bisa jelaskan cara ini. Jadi banyak penjelasannya. Tapi kalau misalkan ciri khasnya matematik itu ujungnya sama. Bagaimanapun itu Anda caranya ya, biasanya ujungnya adalah sama, hasilnya sama. Oke. Gitu. For example, when applying Kirchhoff voltage and current law to the low frequency transistor model mentioned earlier, one can derive a set of differential and algebra equation. Ya, jadi dia bisa tuh, ya. Jadi bisa diturunkan ke persamaan diferensial sama persamaan aljabar. Ya. Or a set consisting of only differential equation. Jadi bisa dipakai turunan ya differential equation persamaannya, persamaan diferensial atau integral diferensial. This process of mathematical modeling from a physical phenomena to a model to a mathematical description is essential in science and engineering. Nah, jadi ini adalah sangat penting. Ini awal-awal kita belajar bahwa from a physical phenomenon to a model to a mathematical description is essential in science and engineering. Jadi dia sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan engineering. To capture phenomena of interest accurately and in tractable mathematical form is demanding task as can be imagined and requires a thorough understanding of the physical process involved. Nah, jadi mesti dilihat tuh ya, wah cara ngitungnya bagaimana nih ya, hasilnya bagaimana, dan kalian juga harus ngerti. Nah, for this reason, untuk alasan ini ya, the mathematical description of complex electrical systems such as power system is typically accomplished by electrical engineer. The equations of flight dynamic of an aircraft are derived by aeronautical engineers. Ya. The equation of chemical process are arrived by a chemist and chemical engineers. And the equations that characterize the behavior of economic system are provided by economic. Nah, jadi persamaan matematika ini dia berdasarkan ahlinya masing-masing, ya. Jadi kalau dia electrical ya jelas sama electrical engineer ya. Nah, kalau misalkan dia tentang penerbangan ya, flight dynamic, nah itu juga diturunkan oleh
aeronautical engineer. Jadi memang orang punya keahliannya masing-masing ya. Nah, kenapa? Jadi perhitungannya itu memang beda-beda ya. Secara matematik mungkin yang paling gampang adalah tambah bagi kurang, ya kan gitu. Tapi kan itu kan SD ya. Nah, kalau kita sudah melangkah ke depan kan, langkah jauh kan ada turunan, ada integral, ada akar, ada logaritma, ada macam-macam ya, ada sinus, kosinus, tangen, kotangen ya. Ada ln ya, ada apa lagi tuh ya, ada banyak ya, bilangan biner, bilangan kompleks ya, dan lain-lain ya, ada log ya. Itu memang itulah toolsnya ya. Semakin tinggi maka dibutuhkan perhitungan yang semakin kompleks atau semakin rumit. In most non-trivial case, this type of modeling process is close to an art form ya. Since a good mathematical description must be detailed enough to accurately describe the phenomena of interest and at the same time simple enough to be amenable to analysis ya. Depending on the application on hand, given mathematical description of a process may be further simplified before it is used in analysis and especially in design prosedur ya. Jadi kalian kalau untuk mendesain sesuatu itu sangat penting yang namanya matematik ya, atau perhitungan ya. Kita lihat kemarin ada beberapa mahasiswa yang skripsi ya, tugas akhir ya. Ada beberapa memang sangat lemah di perhitungannya ya. Jadi segala sesuatu itu keluar angkanya dari mana harus ketahuan ya, urutannya jelas ya. Jadi kemarin saya beberapa kali melakukan ujian skripsi, itu ada beberapa kelemahan yang sangat-sangat mendasar dari teman-teman mahasiswa itu, adik-adik mahasiswa itu perhitungannya lemah dan hendak urut ya, ngacak gitu, atau keluar angka sekian ditanya dari mana nggak jelas ya. Ya, tapi itu bisa kalian mumpung masih panjang perjalanannya, bisa dipersiapkan dari sekarang. For example, using the infinite element method, one can derive a set of first order differential equations that describe a motion of a space antenna ya. Kita bisa lihat di situ. Nah, typically such a mathematical description contain hundred of differential equation. Jadi banyak banget tuh differential equationnya, persamaan diferensialnya segambreng-gambreng. Whereas all these equations are quite useful in simulating the motion of the antenna. A lower order model is more suitable for the control design that, for example, may aim to counteract the effect of certain disturbance. Ya, jadi memang kita bisa lihat tuh efek dari gangguan-gangguannya. Ya, ini kita kalau misalkan simulasi antena, bikin radar ya, itu memang banyak sekali simulasinya dan harus kita lihat ya, untuk apa? Untuk mencegah adanya disturbance atau gangguan ya. Simpler mathematical model are required mainly because of our inability to deal effectively with hundred of variable and their interaction. Jadi memang banyak sekali variabel-variabelnya ya, berubah sedikit saja itu variabelnya berbeda ya. In such simplified mathematical description, only those variable that have significant effect on the phenomena of interest are included. Jadi misalkan kalian lihat aja nanti mana sih yang paling signifikan efeknya ya. Efeknya paling signifikan tuh mana ya. Nah, fenomenanya tuh seperti apa ya. Oke. Lanjut ya. A point that cannot be overemphasized is that the mathematical description we will encounter characterize process only approximately.
Ya, jadi cuman bisa kadang-kadang kita cuma bisa mendapatkan perkiraan ya, approximate, kira-kira berapa. Most often this is the case because the complexity of physical system defies exact mathematical formulation. Jadi memang kalau nggak bisa terlalu kompleks ya fisiknya, jadi dia bisa mendevise exact mathematical formulation. Jadi rumus matematikanya itu nggak exact ya. In many other cases, however, it's our own choice that a mathematical description of a given process approximate the actual phenomena by only a certain desired degree of accuracy. Jadi memang kalau yang dinamakan perhitungan ya ada beberapa akurasinya. Jadi ada toleransi akurasinya berapa persen ya, seperti itu. Oke. As discussed earlier, this is done in the interest of mathematical simplicity. For example, in the description of RLC circuit, one could use nonlinear differential equation that take into consideration parasitic effect, parasitic effect, Nah, in the capacitor, however, the most often it's sufficient to use linear ordinary differential equation with constant coefficient to describe the voltage current relation of such circuit. Since typically such a description provides an adequate approximation, and since it is much easier to work with linear rather than nonlinear differential equation, In this book, it will generally be assumed that the mathematical description of a system in question is given. In other words, we assume that the modeling of the process in question has take place and that equation describing the process are given. Jadi kita bisa lihat tuh bahwa equation describing the process are given. Jadi persamaan itu menjelaskan proses yang sudah ada. Our main objective will be to present a qualitative theory of an important class of system, finite dimensional linear system, by studying the equations representing such system. Nah, classification of system. Jadi sistem klasifikasi. Klasifikasi dari apa? Dari sistem. For our purpose, a comprehensive classification of system is not particularly illuminating. However, an enumeration of the more common classes of system encountered in engineering and science may be quite useful. Jadi sangat berguna. If for no other reason than to show that the classes of system considered in this book, although very important, are quite specialized. As pointed out earlier, the particular set of equations describing a given system in general depend on the effect one wishes to capture. Jadi misalkan kita mau ngeset persamaan yang dijelaskan describing a given system. Jadi suatu sistem yang sudah ada gitu. Itu sangat bergantung dari efeknya yang mau kita dapat. Thus, one can speak of lump parameter or finite dimensional system and distribute parameter or infinite dimensional system. Jadi ada finite dimensional system sistem dan infinite dimensional system. Oke. Continuous time and discrete time system, linear, nonlinear system, time varying and time invariant system, deterministic and stochastic system. Nah, di sini kalian nanti akan mungkin baru pernah dengar kali ada namanya stochastic system. Stochastic system itu dia lanjutan dari yang namanya statistik.
statistik. Deterministik ya, sistem ya, itu adalah dia didetermine ya, dia menjelaskan determine. The appropriate mathematical setting for finite dimensional system are finite dimensional vector space. Nah, ini ada nih belajar vektor ya, arah ya. And for infinite dimensional system, they are most often infinite dimensional linear space ya. Jadi ada yang linear, ada yang vektor ya. Ingat. Continuous time finite dimensional system are usually described by ordinary differential equation of certain kind of integral equation. Nah, jadi ada integral ya. While discrete time finite dimensional system are usually characterized by ordinary different equation or discrete time counterpart of those integral equation. Jadi ada namanya differential equation sama integral equation. Kalau bahasa gampangnya zaman di kalkulus kemarin itu ada turunan sama integral. Equation used to describe infinite dimensional system include partial differential equation, Volterra integral differential equation, functional differential equation, and so forth. Hybrid system description involve two or more different type of equation. Nah, jadi kalau hybrid itu biasanya ada dua sistem yang berbeda dan dijadikan menjadi satu. Makanya kalau mobil-mobil hybrid itu ada yang dia pakai engine juga tapi pakai motor listrik juga. Non-deterministic system are described by stochastic counterpart of those equation. In broader context, dalam konteks yang lebih luas ya, not addressed in this book, most of the system described by the equation enumerated generate dynamical system. Ya, jadi dia itu persamaannya dinamikal ya, sistem dinamik, generate dynamical system. It has become customary in the engineering literature to use the term dynamical system ya. Dynamical system ya. Ada namanya, kalau di dalam dulu ilmu teknik mesin ada namanya dinamik, ada namanya statik. Kalau dinamik itu dia bergerak, kalau statik itu dia diam. And it has been applied to cases where the original definition does not exactly fit. Ya, jadi kita bisa lihat tuh. Ya, jadi original definisinya, definisi aslinya itu tidak benar-benar fit ya, atau pas ya. We will address in this book dynamical systems determined by ordinary differential equations or ordinary difference equation considered next ya. Oke. Untuk materinya itu aja ya. Teman-teman silakan kita buka diskusi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya tentang kuliah ini atau tentang apapun yang berkaitan sama dunia teknik engineering, silahkan ya. Kalau ada yang punya pertanyaan, mungkin ini mahasiswa kerja semua apa mahasiswa murni nih? Kerja Pak. Kerja. Kenapa? Oke, kita absen coba dari awal ya. Abu Rizal Al-Ghifari mana? Hadir Pak. Kamu kerja di mana? Di sertifikasi kelistrikan Pak. Oh, kamu bikin sertifikat apa aja? Saya kemarin baru bikin itu tuh apa? Penangkal petir sama instalasi listrik. Oh, kalau saya di sertifikasinya Pak, kayak pasang baru, tambah daya. Oh, ngerti. Jadi kalau mau pasang baru, mau tambah daya mesti pasang itu ya. Tapi kalau yang kecil-kecil gimana? Kalau misalkan yang 900 atau yang... Oh iya sama Pak, tetap. Sama. Itu kan harus ada sertifikasinya, harus ada SLO, MIDI juga. SLO-nya juga? Iya. Oh, di copy. Daerahnya di mana? Saya di
wilayah DKI Pak. Jakarta. Kamu tinggal di mana? Iya. Saya di Jakarta Utara. Oh, iyalah. Oke, ya. Ini ada Agung Ramdan. Hadir Pak. Kamu kerja di mana? Saya di bidang ATM Pak. Ngisi ATM. Enggak, sebagai produk support untuk mesinnya sih Pak. Oh, untuk mesinnya. Mencakup ya troubleshoot dan kawan-kawan. Daerah mana itu? Kantornya di Wisma Stako Pak, Casablanca. Oh iya, dekat itu ya, dekat hotel apa Winham ya, apa itu? Iya Pak, itu Pak, sampingnya Pak. Sampingnya ya. Ah, itu apa sih Hyosung ya, kalau nggak salah mereknya macam-macam ya, ATM ya? Iya, macam-macam Pak. Kebetulan saya pemain baru sih Pak, baru 2 tahun 3 tahun ini. Jadi target pasarnya sebenarnya bukan untuk masyarakat umum gitu, untuk retail Pak targetnya sih. Mesin deposit untuk retail, termasuk untuk bank juga. Oh gitu. Ya Pak. Itu apa namanya? Bank apa aja? Atau semua bank bisa pakai? Semua bank bisa pakai sih Pak, cuman ini kebetulan untuk bank belum ada yang masuk Pak, masih tahap trial kemarin, cuman belum ada yang goal Pak projectnya. Oke, ya sukses lah. Ya Pak, terima kasih. Ini Ana Min MZ siapa ini? Iya Pak. Oke, Ana. Oh, ada ceweknya ya? Iya Pak. Saya kira ini anaknya Jonidin MZ ini, belakangnya ada MZ-nya. Enggak. Panggilannya siapa? Ana. Ana Pak. Oke. Ana, kamu kerja di mana, Nak? Di PLN Pak. PLN. Di Iya. mana, Gardu Induk? Apa di Gardu Antar? Di ULTG Pak. Daerah mana itu? ULTG Bekasi Pak, di Bekasi Utara. ULTG itu apa? Unit Unit layanan layanan transmisi dan gardu induk. gangguan. Iya, pemeliharaan gangguan. Oh. Oh, jadi kamu untuk jalur transmisinya. Saya jalurnya di jalur pemeliharaan gardu induk Pak. Oh, jalur pemeliharaan gardu induk. Iya. Ada berapa gardu induk yang di bawah kamu? Ada GIS JGC, ada Marunda, ada Bekasi, Gitek Bekasi, ada 9 Pak, ada Penggilingan. JGC itu yang di sana ya, dekat Aeon ya? Iya, dekat Ayon Pak. Itu bahaya nggak tuh? Kayaknya suka banjir tuh daerah situ tuh. Iya, iya sih Pak. Iya, karena saya kalau lagi pulang ke Cakung suka lewat tuh depannya tuh. Oh iya Pak, saya kurang tahu juga sih Pak, soalnya baru Pak. Oh, baru. Ya udah keliling lah, jadi tahu lokasinya ya. Iya Pak. Iya Pak. Jadi nggak cuma di belakang meja ya. Iya Pak. Mesti keliling. Kepala apa gardu? Berarti ada berapa? Ada 9 gardu induk di bawah kamu. Iya, 9 Pak. Biasanya perawatannya apa aja? Perawatan atau perawatan nih Pak? Maaf. Iya, perawatannya apa aja Oh, biasanya? perawatannya tuh biasanya pemeliharaan tuh diuji, cleaning gitu Pak, melakukan pengujian, melihat hasil uji. Berapa lama schedule-nya? Biasanya 2 tahun sekali Pak kalau yang rutin. Oh, 2 tahun sekali. Oke. Iya. Oke, thank you ya Ana. Salam kenal ya semua. Ya, sama-sama Pak. Salam kenal Pak. Ya. Ini ada Ashori. Siapa nih Ashori? Hadir Pak. Ya, Ashori, kamu di mana, Ri? Saya di PT Pama Persada Pak. Oh, Pama bukannya mining? Iya, pertambangan Pak. Iya, pertambangan, mining. Yang di mana? Pulau Gadung? Saya yang di Pulau Gadung. Oh, HO-nya Pak. HO-nya. Karena saya punya teman banyak tuh yang di Pama tapi di sana Kalimantan tuh daerah Berau. Di offset itu Pak. Ya, onsite. Pernah ke onsite? Pernah Pak. Ke daerah Pulang mana? balik. Saya daerah Banjarmasin, Setbaya sama BHPL. BHPL tuh mana? Samarinda Pak. Oh, Samarinda.
Samarinda, Balikpapan ya. Ya, ada Balikpapan, Nah, hampir semua Kalimantan, Pak. ya Pama soalnya mainnya dari Kalimantan dia banyak. Iya. Oh pegang apa? Electrical engineer atau apa? Wah, saya adminnya, Pak, admin filingnya, Oh, admin filing. invoice ya. Ya karena di sana juga banyak yang mechanical engineer, alat-alat berat ya, heavy equipment ya. Iya, banyak, Pak. Cuma saya posisinya di bagian admin. Ya Beda udah, sama jurusan gitu. ya belajar lah, nggak apa-apa ya. Yang Iya, penting Mas. ngerti sistem, karena sistem electrical di pertambangan kan juga beda. Ya, sistem electrical di mining itu beda ya. Sama standarnya pun mereka punya standar sendiri ya. Mining sama building Iya. itu mereka punya standar sendiri kalau buat mining. Sistem fire safety-nya juga beda. Oke, Beda-beda salam. emang, Pak. Beda ya. Oke, salam kenal ya, Astrori ya. Baik, Pak. Ini ada siapa lagi nih? Abu Rizal Al Ghifari udah ya tadi ya? Udah Pak. Oke, ini ada Ferdi Rahmanto, mana Ferdi Rahmanto? Ya Pak, ya Pak. Kamu di mana, Fer? Saya kerja di ini Pak, electrical engineering pabrik gelas kaca Pak. Gelas kaca apa? Gelas mulia kah atau Asahi Bukan, ya? KCI Pak. Oh, KCI. Iya Pak. KCI mah deket rumah gua situ di Gempol ya? Iya. Cakung ya Pak, bener Pak. Iya, dia di Tanjakan Nauri, ujung Menteng. Iya Pak. Tuh dari zaman saya masih kecil udah ada itu pabrik. Iya Pak. Itu pabrik Australia kan ya? Enggak Pak, Amerika Pak. Amerika ya? Cuman kemarin kan sempat best kalau di Asia itu di Australia, tapi sekarang udah enggak, nanti ke Amerika lagi Pak. Oh, balik lagi ke Amerika. Iya. Bikin botol ya kalau nggak salah ya? Iya, bikin botol Pak. Itu bahannya botol-botol bekas tuh banyak situ ya? Iya bener Pak. Iya, gue sering lihat tuh dulu, gue dari zaman gue masih kecil itu bos. Sampingnya kan Arkon masih ada? Arkon udah tutup Pak. Udah tutup. Iya. Tinggal KCI doang. Tinggal kasih aja Pak. Oh, udah lama kamu di situ? Udah 4 tahun Pak. Oh, bagus lah. Ya, ya kalau apa namanya di situ ada tanur tingginya ya. Iya. Daya terpasangnya berapa kVA itu? Butuh gede itu? Kalau saya sih bagiannya tuh nggak yang ke situ sih Pak. Plannya tuh ada 2 tim saya. Nah, saya tuh di bagian di akhirnya Pak, untuk yang mesin-mesin yang di belakang, bukan yang di depannya. Ya Jadi saya sih. belum tahu gitu ya. Conveyornya juga kan, berarti kan itu kan butuh pemanasan tinggi orang buat ngelumerin Iya. gelas. Kalau pemanasan setahu saya sih bisa nyampai 2000-an Pak. Iya, karena kan titik didihnya gelas kan lebih gede daripada logam kan. Iya betul Pak. Ya, oke lah, sukses ya. Iya Pak. Ferdi, ini ada Humaira Sari. Iya Pak, ada. Ini ceweknya ada 2 nih, Humaira sama Ana. 3 Pak, ada Mia juga. Ada 3. Kamu kerja di mana? Panggilannya apa nih? Sari? Humaira Pak. Humaira. Oke, Ira apa Humai? Mai. Mai. Ya, Mai. Iya Pak, ya. Nah, kamu jadi mana, Mai? Di PLN Pak. PLN juga? Maaf. Sama si Ana. Sama, tapi saya di Pulau Gadung. Berarti di Pulau Gadung. Gardu Induk Pulau Gadung. Iya Pak. Gardu Induk Pulau Gadung itu yang deket IGI bukan? Di kiri. Di PTC. Gangsaan bukan? Samping PTC. PTC. Bukannya Pegangsaan. Ada Gardu Induk Pegangsaan ada lagi ya? Ada lagi. PTC itu di mana? Jalan Raya Bekasi. Jalan Raya Bekasi. Kawasan. Deket Kodim, Kawasan. bukan? Kodim ya, belakang Kodim ya? Kenapa? Belakang Kodim apa di mana? Itu kan ada Koramil apa Kodim tuh? Kawasan industri ya, bukan? Orangnya Pak. Koramil ya? Iya Pak. Iya, berarti kan depannya dulu kan ada pabrik IGI tuh, kalau nggak salah tuh depannya situ tuh. Kurang tahu Pak, saya masih bahas. Oh, baru lulus masuk situ. Iya. Oh ya udah. Tadinya STM mana? STM apa SMA? Oh, udah ini. Udah di 3. Oh udah D3, ini lanjut S1 gitu. Iya, lanjut S1. Ya sukses lah. D3-nya di mana? Di
Politeknik Negeri Medan, Pak. Oh, dari Medan. Jauh kali kau. Oh, Raslay. Itu ya, bukan Lay ya. Ya, sukses lah ya. Belajar-belajar. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, thank you. Ini ada siapa lagi nih? Rumaira, Ilham, mana Ilham? Iya Pak, saya Pak Ya, kamu kerja di mana, Ham? di engineering Pak, kantor Wisma Bakri Pak. Wisma Bakri situ Kuningan ya? Yang di Kemang Pak, tapi sekarang udah ganti nama Pak, jadi turun temurun Makmur Sejahtera. Gedungnya apa gimana? Gedungnya Pak udah ganti nama, tapi masih keluarga Bakri yang memegang. Oh, Kemangnya sebelah mana? Kemang samping KFC persis Pak gedungnya. Samping KFC dekat hotel ini, Grand Kemang bukan? Samping Liberta Pak. Oh, Liberta. Ya, tahu. Berapa lantai? Ada 2 gedung Pak, yang satu 6 lantai, yang satu 4 lantai. Oh, oke. Banjir nggak tuh situ? Wah, kalau setiap hujan selalu harus aktif Pak. Karena kalinya kecil situ ya kalau nggak salah ya. Iya Pak, apalagi di Kemcik yang Iya, apartemen Kemcik. itu Pak. Samping Kemcik kan itu kan mana udah padat banget lagi situ ya. Iya Pak, kalau hujan udah harus stay Pak. Oh, iyalah, hati-hati ya. Oke. Main kalau kemarin saya di Alila deket. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, oke Ilham, sukses ya. Iya Pak. Ini ada siapa nih? Mia Trihandayani. Mana nih Mia Trihandayani? Iya, Pak. Hadir, Pak. Mia, kamu kerja di mana Mia? Di PLN juga, Pak. Buset, ini rombongan PLN semua ini. Iya, Pak. Barengan, Pak, masuk kuliahnya. Oh ya udah bagus lah ya. Kamu dari Medan juga? Iya, Pak. Oh, anak Medan semua ini. Desember mungkin saya rencana mau touring ke Medan, ke Aceh lewat Medan lah. Oh, oke, Pak. Nah, kamu PLN mana? Sama Pulau Gadung? Iya, Pak. Sama Pulau Gadung juga, Pak. Ya, PLN Pulau Gadung. Dulu saya punya teman tuh kepala gardu induk tapi yang di sana tuh yang dekat rumah sakit Persahabatan. Oh, Pulau Mas ya, Pak? Ya, Pulau Mas sana. Dekat rumah sakit Persahabatan, tempatnya enak, adem banget. Ya, itu masih, apa namanya, Pak? Masih termasuk lingkup kerja saya juga sih, Pak. Pulau Mas. Iya, ya memang kan banyak ya gardu-gardu induk itu. Iya, Pak. Oke. Udah lama di situ? Baru, Pak. Baru berapa bulan? Baru 4 bulan, Pak. Oh, ya udah. Bagus lah. Ya, sukses ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Ini ada siapa nih? Muhammad Rizky Ramadan? Ya Pak, hadir Pak. Oke, kamu di mana Rizky? Panggil Rizky aja ya, apa siapa? Ya Pak, Rizky Pak. Oke. Saya kerja di Lotte Grosir Kelapa Gading Pak. Oh, Lotte. Nah, Di daerah mana itu Kelapa Gadingnya? samping MOI Pak. Mall of Indonesia itu. Oh, di pinggir kali itu ya? Iya. Oh, oke. Daerah Kodamar situ ya? Ya betul, depannya Pak, Kodamar. Sebagai apa? Engineer? Ya awalnya engineer Pak. Sekarang tarik ke sales. Oh, yang apa-apalah. Ya. Iya Pak. Lotte Grosir Kelapa Gading. Iya. Dulu saya pernah tinggal di Kelapa Gading. Oh itu. Iya, di Di mana, Bermis Pak? sama di Pelumpang tuh belakangnya tangki-tangki itu. Oh ya, Pelumpang ya. Pelumpang Semper ya. Iya, tahun berapa itu? 2006. Sekarang udah 2022, berapa tahun? 16 tahun ya? Iya. 16 tahun yang lalu masih banjir itu. Banjir seru ya. Sekarang juga masih ada banjir Pak. Masih. Iyalah. Ya, begitu dah. Oke, sukses ya, Rizky. Iya Pak, makasih Pak. Ini ada Patar Maruli. Mana nih Patar Maruli? Ada Pak. Ya, ini apa? Patar Maruli Tobing. Wah. Horas Lai. Kamu kerja di mana, Pak Patar? Saya kerja di Mangga 2 Pak. Oh, Mangga 2. Di hotel atau di gedung atau di mall atau di apa?
kita kantornya di situ Pak. Kalau kita ini vendor Pak. Vendor apa itu? Furniture Pak. Oh, furniture. Apa kitchen set, macam-macam gitu? Enggak, kalau kita khusus pintu dan kusen aja Pak. Kusen dan Oh, pintu. pintu dan kusen. Iya, Kayak Pak. di daerah Pinangsia situ ya? Pas di samping apa tuh Pak? Kedua. Rel kereta, kedua. Iya Pak, benar Pak. Ya, ya. Pintu apa? Pintu buat hotel apa rumah atau gimana? Apartemen, perumahan, hotel semua Pak. Oh. Sama anak kuncinya nggak apa pintunya doang? Semua Pak. Anak kuncinya. Oh. Tergantung permintaan Pak. Misalkan dari Oh, tergantung itunya, permintaan. hotelnya mereka yang menyediakan atau kita bisa juga. Siap, siap, siap. Oke, thank you ya Fatar, sukses ya. Iya Pak, amin Pak, makasih Oke. Pak. Ini ada Sianipar. Hadir Pak. Oke. Kamu kerja di mana Sianipar, Bang? Saya kerja di PLN Pak. Oh, bareng lagi nih sampai LN Pulau Iya. Gadung. Untuk unitnya di Pulau Gadung Pak, tapi untuk penugasannya di Gistat Priok 500 KB Pak. Oh, daerah mana? Di daerah Tanjung Priok Pak. Oh, Tanjung Priok. Oke deh. Ya. Sukses ya. Siap Pak, sama-sama Ya, Pak. ini saya selain nanti kita kuliah rutin ya, saya biasanya ada acara namanya nge-BH. Ya, nge-BH itu bincang happy. Nanti kalian bisa gabung setiap hari Rabu ya jam 9 malam. Itu narasumbernya jago-jago ya, ahli-ahli lah. Kalian bisa diskusi apapun tentang listrik ya. Tentang listrik, tentang dunia teknik. Jadi saya minta tolong mungkin kalian kalau ada waktu besok ikutan saja belajar, karena prinsipnya adalah apa yang saya tahu belum tentu kalian tahu, dan apa yang kalian tahu belum tentu saya tahu. Itu satu. Yang kedua adalah jangan pernah membatasi diri kalian untuk belajar sesuatu hal yang baru. Oke ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Nanti saya buat tugas ya. Saya taruh di virtual ya. Oke. Kalau ndak ada, sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih, thank you. Terima kasih Pak. Thank you.